Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Bu Ninis harapkan kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga keluarga kalian. Nah, untuk kesempatan hari ini Bu Ninis akan menjelaskan tentang keberagaman karakteristik individu. Anak-anak, untuk yang pertama kita akan membahas tentang karakteristik. Karakteristik itu apa sih, Bu? Karakteristik adalah sifat atau ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang. Nah, karakteristik seseorang ini biasanya dilihat dari ciri-cirinya atau dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu dari segi fisik, sifat, kegemaran, umur, jenis kelamin, suku budaya, dan agama. Nah, untuk ciri fisik ini adalah ciri fisik yang memang ada pada diri manusia, seperti jenis kelamin, usia, jenis rambut, warna kulit, bentuk hidung, mata, sama tinggi badan. Ada seseorang yang hidungnya pesek, ada seseorang yang hidungnya mancung, ada yang matanya sipit, ada yang rambutnya gelombang, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, seperti itu karakteristik manusia yang ada di bumi ini. Yang kedua yaitu kegemaran. Selain ciri fisik, kegemaran karakteristik individu ini juga dapat dilihat dari kegemarannya, yaitu ada yang suka mancing, ada yang suka masak, ada yang suka membaca buku atau komik, ada yang suka berkebun, ada yang suka bermain bola, dan yang lainnya. Dari seluruh keberagaman itu, kita harus saling menghargainya juga. Kita tidak boleh mengejek teman kita atau yang lainnya. Baik, yang ketiga yaitu tentang keberagaman sifat manusia. Yang pertama yaitu pemalu. Dia malu ketika disuruh maju ke depan kelas. Yang kedua ini si Upin yang memiliki sifat ramah dalam hatinya. Yang ketiga adalah seseorang yang mempunyai sifat keras kepala, yang memang susah diatur juga. Yang keempat, dia adalah seseorang laki-laki yang memiliki sifat sombong, yang dia egois juga. Nah, yang terakhir adalah seorang bapak-bapak dan ibu-ibu yang membimbing anaknya supaya anaknya menjadi seseorang yang sopan dan santun. Nah, selanjutnya kita bahas umur ya. Umur ini ada yang tua, ada yang muda. Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin ini dibagi menjadi dua, dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Nah, dengan adanya laki-laki dan perempuan, pasti ini merupakan ciri khas atau ciri fisik atau karakteristik dari si individu itu sendiri. Selanjutnya yaitu suku budaya. Suku budaya. Budaya di Indonesia ini terdiri dari banyak sekali budaya, dari Sabang sampai Merauke. Sehingga terdapat banyak suku bangsa, ada suku Madura, ada suku Jawa, ada suku Betawi, ada suku Asmat, dan yang lain-lain. Yang selanjutnya yaitu agama. Agama di Indonesia ini ada 6. Dikenalnya ada 6 ya, yaitu ada agama Islam, ada agama Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu. Nah, dari setiap agama itu mereka harus mempunyai sikap toleransi, harus saling menghargai antara agama satu dengan agama yang lainnya. Nah, tidak menutup kemungkinan di sekitar kita banyak sekali karakteristik individu yang ada di sekitar kita. Kita ambil contoh saja, teman sekolah kita yang satu kelas. Keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia bukanlah penghambat untuk menuju persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bukan juga merupakan sebuah konflik atau permasalahan. Akan tetapi, dengan karakteristik masyarakat Indonesia ini, masyarakat Indonesia bisa menuju persatuan dan kesatuan. Bu, bagaimana cara memperkokoh persatuan dan kesatuan? Yaitu dengan cara menghormati dan menghargai karakteristik bangsa Indonesia ini. Banyak sekali manfaat keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Manfaatnya yaitu yang pertama, kita dapat belajar menghargai karakteristik setiap individu. Jadi kita harus selalu menghargai karakteristik setiap individu. Yang kedua, kita belajar bersosialisasi. Dan yang ketiga, kita akan belajar yang namanya toleransi.
Dari perbedaan karakteristik individu baik dalam segi ras, budaya, bahasa, ataupun wilayah ini sangat berpengaruh bagi kegiatan ekonomi. Kenapa seperti itu, Bu? Karena kegiatan ekonomi itu sangat membutuhkan yang namanya toleransi. Apa sih toleransi itu? Toleransi adalah sikap saling menghargai antara individu satu dengan individu yang lainnya. Nah, karena toleransi ini sangat berpengaruh bagi kegiatan ekonomi, karena kegiatan ekonomi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jika tidak ada toleransi dalam kegiatan ekonomi, pasti akan ada perpecahan, permusuhan. Nah, karena apa? Karena mereka hanya memikirkan pekerjaannya dan hasil dari mereka sendiri. Nah, dalam hal toleransi ini, tindakan kita yang pertama yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, karena setiap orang memiliki hak masing-masing. Yang kedua yaitu menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain, meskipun pekerjaannya sebagai guru, meskipun pekerjaannya sebagai petani, atau pekerjaannya sebagai pelayan, kita harus selalu menghargai baik pekerjaannya maupun hasilnya. Yang ketiga, kita harus selalu membantu sesama, baik keluarga, tetangga, teman kita yang membutuhkan, kita harus selalu membantunya. Nah, bantuan kalian yaitu membantu dengan semampu kalian, tanpa merugikan orang lain. Yang keempat yaitu selalu bekerja sama tanpa membedakan siapapun, baik dalam segi ras, dalam segi budaya, dalam segi agama. Yang kelima yaitu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, maksudnya apa, Bu Ninis? Maksudnya adalah kita tidak boleh egois, karena kita di bumi ini kita merupakan makhluk sosial. Apa, Bu, makhluk sosial itu? Makhluk sosial adalah makhluk atau manusia yang selalu membutuhkan bantuan orang lain, sehingga banyak manfaat keragaman karakteristik individu dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Yang keempat, sebagai ikon wisata. Yang kelima, untuk pendapatan nasional. Yang keenam, memupuk sikap toleransi. Kuncinya adalah, dimanapun kalian berada, kalian tidak akan lepas dari yang namanya keragaman karakteristik individu. Bu Ninis berpesan kepada kalian, tetap jaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Dan dimanapun kalian berada, hargai dan hormati orang lain. Mungkin sekian dari Bu Ninis, semoga bermanfaat untuk kalian. Kita akan bertemu di video selanjutnya ya nak. Bu Ninis akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.